Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali pada pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sisi penafsirannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang sebuah persoalan yang tidak kunjung selesai, artinya debatable, seringkali diperdebatkan, yaitu tentang masalah jilbab. Sekalipun persoalan ini terkesan basi, tetapi tidak apa-apa saya coba ulas kembali dilihat dari sisi penafsirannya. Karena bagaimanapun soal jilbab itu tidak erat kaitannya dengan hukum Islam, sehingga perlu saya melihat dari pandangan Al-Qur'annya. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hijab atau jilbab. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang masalah jilbab, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59. Kita lihat ayatnya dulu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat ini menarik, apalagi ayat ini ditutup dengan kata-kata ghafurun rahima. Jadi mari kita artikan ayat ini secara pelan-pelan sehingga tidak terjadi salah paham satu sama lain terkait dengan posisi jilbab dalam pandangan Al-Quran. Tentunya lebih spesifik dalam perspektif tafsir. Nah, saya baca dulu ayatnya dan juga kita maknai satu kata atau ya kata demi kata maksudnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi di sini ada istilahnya panggilan Tuhan, seruan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kul, katakanlah Muhammad, li azwajika, kepada istri-istrimu. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Wabanatika, dan kepada putri-putrimu. Wanisa'il mu'minina, dan kepada seluruh orang perempuan mukmin. Apa yang mau disampaikan oleh Nabi Muhammad? Yudnina, mengulurkan, alaihinna min jalabi bihinna, mengulurkan jilbabnya. Jadi di sini ada kata jilbab yang menggunakan kata jamaknya, yaitu jalabib. Sehingga pemahaman di sini kenapa kok menggunakan kata jamak, kok tidak jilbab kata mufradnya, kok menggunakan kata jamaknya? Karena tujuannya bahwa jilbab yang dipakai oleh orang perempuan mukmin atau istrinya Nabi dan juga anak perempuannya Nabi, yaitu tidak hanya satu jilbab, tetapi di situ ada lapisan-lapisan jilbab. Ada lapisan-lapisan jilbab. Nah, tujuan diperintahkannya jilbab di sini adalah dzalika adzana ayyurafna, supaya mereka perempuan mukmin itu ayyurafna, mudah dikenal. Sehingga kalau mudah dikenal, bagaimana efeknya atau akibatnya? Fala yu'dain, mereka tidak mudah diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi bagaimanapun kalau misalkan manusia melakukan sebuah kesalahan dalam tanda kutip tidak pakai jilbab misalkan, itu masih bisa diampuni oleh Tuhan, karena bagaimanapun tidak pakai jilbab itu bukan dosa
yang besar ya. Maksudnya Allah itu masih mengampuni, sehingga bagaimanapun pesan moralnya di sini, manusia tidak boleh mengecam atau bahkan mengkafirkan, menyesatkan, apalagi orang yang tidak pakai jilbab. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau membacakan penafsirannya At-Tabari dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir At-Tabari. At-Tabari di sini adalah nama yang namanya itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi lebih dikenal dengan nama At-Tabari. Tafsirnya adalah Tafsir At-Tabari namanya. Nah, saya akan membacakan Tafsir At-Tabari. Alasan saya kenapa pakai At-Tabari, kenapa kalau tidak pakai tafsir yang lain, kan banyak ya. Ada Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, terus ada tafsir apa lagi ya? Tafsir Ar-Razi, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib, ada At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur. Itu banyak lagi tafsir-tafsir yang lain. Tetapi saya hanya memfokuskan pada kesempatan kali ini pada tafsir At-Tabari. Alasan saya sederhana karena tafsir At-Tabari di sini termasuk tafsir yang paling tua, dan tafsir ini banyak dijadikan rujukan oleh tafsir-tafsir berikutnya. Nah, mari kita lihat pada penafsiran At-Tabari terkait dengan ayat jilbab, yaitu khususnya pada surat Al-Ahzab ayat 59. Saya bacakan pelan-pelan ya di sini. Yaqulu ta'ala dzikrahu linabiyihi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada Nabi Muhammad apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan atau serukan. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyeru atau menyampaikan pesan jilbab kepada orang perempuan mukmin, putri-putrinya, dan juga kepada istri-istrinya. Pesannya adalah ini penafsirannya. La yatasab la yatasabbahunna bil ima'i fi labisihinna idza hunna kharajna min buyutihinna lihajatihinna. Jadi Nabi itu istilahnya menyampaikan kepada istrinya, putri-putri ini juga orang perempuan mukmin, agar supaya tidak menyerupai pakaian, tidak menyerupai budak di dalam menggunakan pakaian. Kapan? Ketika orang perempuan tersebut, dalam tanda kutip orang perempuan merdeka, keluar dari rumah-rumahnya, tujuannya untuk menunaikan kebutuhan mereka. Jadi kalau misalkan orang perempuan merdeka keluar dari rumahnya dalam tujuan untuk melaksanakan sesuatu, entah itu misalkan mau pergi ke pasar, mau berangkat kuliah misalkan kalau sekarang ya, itu jangan sampai menyerupai di dalam berpakaian menyerupai para orang perempuan budak. Itu kalau dulu. Kalau sekarang kaitannya lain lagi. Kalau dulu itu masih ada istilahnya itu status budak dan juga ada status orang merdeka. Ini namanya status sosial dalam masyarakat. Jadi budak di sini memiliki status sosial yang rendah, katakanlah, sedangkan orang yang merdeka bukan budak itu memiliki status sosial yang tinggi atau yang istimewa. Nah, orang perempuan merdeka yang memiliki status sosial yang istimewa di sini diharapkan jangan sampai
berpakaian yang menyerupai budak yang memiliki status sosial yang rendah itu. Nah, sehingga mereka bagaimana menggunakan jilbab. Tujuannya adalah untuk menutupi kepalanya atau menutupi mukanya. Kalau sekarang mungkin disebut dengan cadar. Gitu. Di sini kan disebutkan fakasafna su'urahunna wa wujuhahunna. Jadi sehingga mereka untuk menghindari kepala mereka dan wajah mereka terbuka. Jadi ini ya, dalam pemahaman di sini hijab di sini, jilbab di sini adalah menutupi kepala dan juga muka. Ya kalau sekarang mungkin itu adalah cadar, lebih kepada pemahaman cadar. Sehingga kalau orang merdeka itu bisa menggunakan jilbab dan orang merdeka tersebut bisa dibedakan dari pakaian yang mereka pakai dari orang perempuan yang budak tersebut. Walakinna liyudnina alaihinna min jalabibihinna. Tujuannya adalah li'alla yu'ridoh lahunna fasikun. Supaya orang perempuan merdeka tidak dihindari oleh orang-orang fasik. Maksudnya di sini orang fasik di situ biasanya bersikap acuh tak acuh, istilahnya merendahkan orang yang status sosialnya rendah. Maka ketika orang perempuan yang merdeka itu menggunakan jilbab, orang yang fasik itu tidak mudah merendahkan harkat dan martabat orang perempuan merdeka itu. Karena idza alima annahunna harair. Karena orang yang fasik tersebut tahu, oh ini orang yang status sosialnya tinggi, jadi saya tidak boleh meremehkan mereka. Nah, biasanya orang yang fasik di sini ketika ketemu dengan budak pada masa dulu, itu selalu mengumpat. Istilahnya bi'adan min qaulin di sini. Di sini ada bi'adan min qaulin. Di sini biasanya mereka mengumpat dengan kata-kata yang kotor. Nah, di sini. Jadi kalau melihat dari penafsiran At-Tabari di sini, tujuan diperintahkan jilbab itu adalah yang paling sederhana untuk membedakan status sosial orang yang merdeka dengan budak. Ini mungkin sama ya kalau sekarang dengan orang yang punya mobil, katakanlah dengan orang yang tidak punya mobil, itu berbeda kesannya. Itu disitulah ada istilah status sosial. Kalau pakaian juga bisa menentukan. Jadi orang yang pakaiannya misalkan harganya itu melambung tinggi, tentunya di situ pakaian yang bagus, tentunya lebih diprioritaskan dibandingkan orang yang hanya pakaiannya biasa-biasa aja, ya mudah kusut mungkin karena harganya ya murah, terus kualitasnya jelek, itu biasanya kurang begitu dipandang di mata masyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan atau harta itu bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang. Nah, di sini sebenarnya perintah jilbab di sini tujuannya hanya sebatas untuk membedakan saja, membedakan status sosial saja, bukan perintah yang wajib yang ketika orang tidak pakai jilbab itu disebut dengan orang yang melanggar hukum agama. Tidak, bukan seperti itu. Karena perintah di sini hanyalah perintah, bukan perintah wajib maksudnya. Perintah di sini bukanlah perintah wajib, tetapi perintah di sini adalah perintah yang sifatnya sunnah, katakanlah.
yang sifatnya sunnah. Jadi siapapun yang mau melakukan ya monggo aja, yang tidak mau melakukan ya monggo-monggo aja juga. Tidak ada eh, tidak ada perintah wajib di sini. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa orang yang tidak pakai jilbab itu buka aurat, itu tidak benar. Karena batasan aurat dalam Al-Quran tidak jelas. Tetapi menutup aurat itu wajib. Itu ya eh, apa istilahnya? Ukurannya itu standarnya adalah menutup aurat dalam agama Islam itu wajib. Pakai jilbab itu belum tentu menutup aurat. Sehingga pakai jilbab itu tidak selamanya wajib. Nah, di sini. Dari pembahasan di sini penting bagi kita untuk open minded, membuka pikiran kita bahwa jilbab dalam perspektif tafsir bukanlah hukum atau bukanlah perintah wajib yang disyariatkan dalam Islam, tetapi itu adalah perintah yang sifatnya situasional, tergantung situasi saja. Ya bagaimana, karena tergantung situasi ya, kalau situasinya lagi dibutuhkan untuk pakai jilbab, tujuannya untuk menunjukkan eh, status kita, status sosial kita, ya monggo-monggo aja. Kalau itu tidak dibutuhkan, ya tidak apa-apa. Hukum yang situasional di sini, kalau kita tarik dalam kasus yang lebih spesifik lagi, misalkan kita ada di kota dengan ada di desa yang berbeda di dalam melihat jilbab di sini. Kalau ada di desa, lebih-lebih misalkan ada di pesantren, pakai jilbab itu lebih lebih di lebih diwajibkan, karena di pesantren itu adalah institusi atau lembaga keagamaan, sehingga bagaimanapun kalau nggak pakai jilbab seakan-akan kesannya itu jelek. Jadi ini lebih kepada etika lagi, lebih kepada etika. Jadi orang perempuan ketika masuk kepada lingkungan pesantren, maka bagaimanapun mereka harus pakai jilbab. Harus. Dan keharusan di sini bukan keharusan yang perintah dari Tuhan. Keharusan di sini adalah keharusan karena ada aturan dari pesantren itu tersendiri. Nah, ketika ada di desa, bukan di desa, di kota misalkan, pakai jilbab itu tidak wajib karena tidak ada yang menuntut harus pakai jilbab. Ya, pakai jilbab lebih baik. Ya. Apalagi misalkan ada di mana ya, ada di luar negeri, katakanlah di Eropa. Kalau teman-teman misalkan pernah lihat atau pernah nonton film, judulnya kalau tidak salah itu adalah 99 cahaya di langit Eropa ya. Itu di situ ada satu tokoh namanya Hanum kalau tidak salah. Mereka pakai jilbab, bukan mereka, dia pakai jilbab sendiri beserta anaknya 2 orang aja di Eropa. Dan mereka harus melalui hidupnya dalam kondisi termarginalkan, terpinggirkan. Karena di Eropa itu tidak ada masyarakatnya yang menggunakan jilbab, sekalipun mereka Muslim. Mereka lebih ya memperlihatkan sikap mereka terhadap orang lain, bagaimana mereka bisa menghormati orang lain, itu aja. Jadi tidak ada ukuran baik itu dilihat dari pakai jilbab atau tidak kalau di Eropa, karena sifatnya di situ berbeda dengan di Indonesia. Maka Hanum itu menjadi orang yang termarginalkan atau minoritas di situ. Sehingga juga ada sebuah kasus yang pernah ditanyakan oleh seorang yang juga ada di Eropa kepada Pak Quraisy. Orang tersebut ya nanya ke Pak Quraisy seperti ini, Pak Quraisy, saya pernah
turun dari transportasi umum dalam kondisi saya bawa angkutan yang banyak gitu. Pada waktu itu saya pakai jilbab. Karena saya pakai jilbab, sambil lalu saya bawa angkutan saya yang banyak tersebut, tidak ada seorang pun yang bantu saya. Nah, pada waktu yang lain, saya juga bawa barang yang sama, ya yang banyak juga. Saya coba nggak pakai jilbab, ternyata banyak yang bantu. Nah, kata Pak Kores, ya nggak usah kamu pakai jilbab. Artinya di sini, Pak Kores itu memberikan sebuah jawaban bahwa memberikan sebuah pesan bahwa pakai jilbab itu tidak wajib sebenarnya. Jadi pakai jilbab itu tujuannya adalah untuk mempermudah atau membantu seorang perempuan bagaimana perempuan itu bisa diterima di mana dia itu hidup atau di mana dia itu berada. Jadi tidak ada tuntutan wajib dalam agama Islam, dalam syariat Islam bagi seorang perempuan untuk pakai jilbab. Nah, pesan yang terakhir yang sebelum kita tutup ya, bahwa orang perempuan yang pakai jilbab itu baik daripada orang perempuan yang tidak pakai jilbab. Tetapi kalau kita melihat orang perempuan tidak pakai jilbab, jangan sampai itu disesatkan atau dipersoalkan. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan tafsir di video berikutnya.